Jika selama ini kamu tahunya hanya dalam Islam ada konsep poligami, ternyata konsep poligami juga dikenal dalam agama Hindu dan telah mengizinkan suaminya untuk Konsepnya hampir menikah sama lagi. ya guys. Now the question is that why are there similarities between Hinduism? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video dari kita, dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan memberikan like kepada video-video yang kita tampilkan guys. Seperti biasa, kali ini kita akan melihat video yang katanya persamaan antara Hindu dan Islam. Oke yo guys, langsung saja ke videonya. Tonton sampai selesai ya guys, biar gak ada salah paham, dan biar poin-poin yang ada di video ini teman-teman dapat ya. Oke, langsung saja ke videonya. Video ini dari Hindu daftar adalah agama populer. tertua di dunia. Sedangkan Islam oleh penganutnya dipercaya sebagai agama terakhir di dunia. Meski sangat berbeda, siapa sangka ternyata kedua agama ini memiliki persamaan loh. Tapi sebelumnya aku mau memberikan disclaimer kalau video ini aku buat bukan untuk memicu perpecahan, tapi untuk memupuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ya. Oke Iya, guys. karena kita memang akan selalu bisa menemukan kesamaan di dalam perbedaan untuk bisa tetap hidup rukun bersama. Ya nggak sih? Siap. Banyak orang yang keliru menganggap bahwa umat Hindu memiliki banyak Tuhan karena mereka menyembah banyak dewa. Padahal, konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan Oh, di etika. Hindu Seperti Tuhan yang itu juga tertuang dalam satu kitab guys. suci Weda, Ekam Satwi Prabahuda Wadanti, yang artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Sastra Veda dalam Upanishad Mandala 4, Sukta 2, Mantra 1 menyebutkan bahwa Ekam Ewa Adwityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Kalau konsepnya sama kayak Islam ya guys. Tuhan itu satu dan tidak ada duanya. La ilaha illallah guys ya. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, langsung saja guys. Namun umat Hindu bisa memuja Tuhan dengan berbagai rupa, nama dan sebutan, serta berbagai interpretasi. Oh, kalau di sini Sedangkan beda dalam guys ya. Islam yang menganut konsep monoteis, Tuhan juga adalah satu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 disebutkan, "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Jadi bisa dibilang, umat Hindu menganut paham everything is God, yang berarti semua adalah Tuhan. Bahwa Tuhan bisa dipuja melalui matahari, bulan, bintang, bahkan ular sekalipun. Sedangkan umat Islam menganut paham everything is God's, yang berarti semuanya milik Tuhan. Mau pohon, manusia, bumi, bulan, bintang, hingga binatang, semua adalah milik Tuhan. Sekarang mari kita melihat konsep kehidupan dan kematian dari dua agama ini. Dalam kitab Weda, dikenal sebuah konsep punarjanam, yang berarti hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup mati. Meski ada juga umat Hindu yang percaya akan perputaran kelahiran dan kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama reinkarnasi atau samsara, yaitu roh orang yang sudah mati akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Jika amalannya baik selama hidup, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi, bila amalannya jelek, ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk, atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Mereka percaya konsep samsara inilah yang dapat menjawab mengapa ada orang yang lahir cacat dan miskin. Sebab, untuk apa Tuhan menciptakan orang cacat dan orang miskin di dunia ini? Namun, tidak semua umat Hindu percaya dengan konsep reinkarnasi, karena itu adalah pengaruh ajaran Buddha. Yang pasti dalam kitab Weda, yang dikenal hanyalah konsep kehidupan berikutnya. Para cendekiawan Hindu mengatakan bahwa tidak pernah ada konsep perpindahan roh atau reinkarnasi dalam Weda.
Dalam Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, tempat sungai susu mengalir, dan ada bermacam-macam buah. Kita Serta konsep neraka cuma dengan gambaran menyimak ya, api, guys. tempat di mana manusia akan mengalami penderitaan. Sedangkan dalam Islam, ada beberapa ayat yang dapat jadi acuan tentang konsep kehidupan dan kematian yang sama dengan konsep kehidupan berikutnya. Mulai dari Quran Surah Al-Baqarah, ini ayat dari Al-Quran ya guys, yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 28 ya guys. Lanjut guys. lalu dalam Quran Surah Al-Mulk, Dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Oke guys. serta dalam Quran Surah Ali Imran. Dalam Ali Imran ayat 185 ya guys, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oke lanjut. Dalam konsep Islam, manusia terlahir ada yang Dalam kaya, konsep Islam. miskin, sehat, cacat, dan semua adalah ujian bagi manusia. Kehidupan bisa berlangsung karena ujian yang berbeda-beda. Bagi umat Hindu maupun umat Muslim, sama-sama mengenal konsep bersuci menggunakan air. Air adalah sarana penting dalam persembahyangan umat Hindu. Bahkan dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air karena dianggap lambang karunia atau berkah dari Tuhan. Dalam agama Hindu, dikenal kata tirta, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang bisa diartikan sebagai kesucian atau setitik air, air suci, atau bersuci dengan air. Pemercikan tirta dipercaya berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal yang mengganggu, yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, serta takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai, yang berfungsi untuk menyucikan banten atau sarana persembahyangan, dan juga umat yang akan sembahyang. Lalu setelah sembahyang, ada tirta penutup persembahyangan yang dipercikan 3 kali. Ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian lain tubuh, seperti wajah, telinga, leher, atau dada. Sedangkan dalam agama Islam, juga mengenal konsep bersuci, yang disebut wudhu. Berwudhu menjadi simbol untuk membersihkan raga, dan wajib dilakukan sebelum ibadah sholat. Dan pembahasan taharah atau bersuci ini adalah bahasan paling penting dan utama dalam kitab-kitab fikih karena dianggap sebagai pintu masuk ibadah. Tanpa bersuci, ibadah dianggap tidak sah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 juga ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Meski begitu, dalam Islam ada keistimewaan yang diberikan. Jika umatnya tidak menemukan air untuk bersuci, mereka bisa menggunakan tanah atau debu yang dianggap bersih pengganti air untuk bersuci jika sedang dalam keadaan terdesak dan waktu ibadah sudah tiba. Mari berpindah ke persamaan berikutnya.
Jika selama ini kamu tahunya hanya dalam Islam ada konsep poligami dan selalu menjadi isu yang kontroversial, ternyata konsep poligami juga dikenal dalam agama Hindu. Konsep poligami dalam Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Ini konsep dalam Islam ya guys, yang tertuang pada An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini konsep pernikahan atau konsep dalam Al-Quran ya guys, tentang pernikahan lebih dari satu. Tapi itu kalau berlaku adil guys. Tapi kalau menurut kalian khawatir tidak mampu atau tidak adil, ya mending dalam ayat ini ya lebih baik satu saja guys, biar tidak zalim. Oke, lanjut. Meski jelas diperbolehkan, tapi yang perlu digarisbawahi adalah syaratnya ketika mampu berlaku adil. Kalau belum mampu, ya tetap saja dilarang. Kalau Begitu pula belum dalam mampu, hidup. ya jangan, Acuan konsep guys. poligami ada beberapa, seperti yang kamu lihat ini. Ini dalam Hindu guys ya. Jika dianalisa, orang Hindu sebenarnya boleh mempunyai istri berapapun ia mau. Tapi di India, pemerintahnya membatasi penduduknya. Laki-laki hanya bisa menikah 1 kali dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1956. Sedangkan umat Hindu Bali mengenal aturan perkawinan yang tercantum dalam catur asrama. Hal-hal yang berhubungan dengan poligami dalam catur asrama adalah Brahmacari asrama. Brahmacari ini tercantum dalam Penggalan Slokantara 1, yaitu Ini yang dipakai dalam Hindu ya guys. Krishna Brahmacari ialah orang yang menikah paling banyak 4 kali dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain adalah Sang Yang Rudra yang mempunyai 4 dewi, yaitu Dewi pertama Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga. 4 dewi yang sebenarnya hanyalah 4 aspek dari satu. Inilah yang ditiru oleh yang menjalankan Krishna Brahmacari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya. Ini konsep yang dipakai dalam Hindu dalam pernikahan lebih dari satu ya guys. Oke, langsung saja. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa poligami dalam agama Hindu Bali hanya diperbolehkan maksimal 4 kali, namun dengan ketentuan jika istri pertamanya sakit parah, tidak dapat menghasilkan keturunan, dan telah mengizinkan suaminya untuk Konsepnya hampir menikah sama lagi. ya guys. Jadi gitu, jangan senang dulu yang pengen punya istri lebih dari 1. Selanjutnya, jika dalam Islam mengenal Ka'bah Ini sebagai dalam titik pusat untuk beribadah. menghadap saat beribadah, umat Hindu juga mengenal titik pusat untuk beribadah yang disebut sebagai Linggayoni, yang disakralkan dan dihormati. Di Jawa, Linggayoni berbentuk pelinggih atau bangunan candi dan jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ini menjadi media bagi umat Hindu untuk melakukan pemujaan Dewa Siwa dan Dewa Parwati. Meski saat ini sudah jarang yang menggunakan, karena
karena Linggayoni merupakan simbol penciptaan manusia yang serta disembah dan dipuja dalam kepercayaan pada zaman primitif dahulu. Serta masih ada beberapa kesamaan lainnya, seperti penggunaan tasbih dalam Islam dan Hindu menggunakan japamala, meski fungsi dan rapalan yang berbeda, dan melakukan sujud dalam Islam yang mirip dengan sastang dalam Hindu. Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa video ini dibuat bukan untuk memecah belah umat beragama ya, atau mencampur adukan akidah, tapi semata-mata sebagai perekat antara umat beragama di Nusantara tercinta kita ini yang penuh dengan keberagaman. Itu guys ya, yang katanya persamaan Hindu dan Islam ya. Tapi konsep ini kembali ke pribadi masing-masing ya guys. Jangan mencampur adukkan antara agama satu dan agama lain, atau mencampur adukkan akidah ya guys. Ini cuma melihat persamaan antara dua agama ya guys. Dan ketika melihat video ini, kita juga bertanya-tanya, kok hampir sama ya guys dalam beberapa beberapa hal. Kita Islam dengan Hindu ada persamaan ya guys. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat video satu lagi ya guys. Ini ya guys, kita dapat video dari Lampu Islam channel. Langsung saja ya guys, kita lihat videonya. Mani Tiwari from Nepal. I am a Sanatan Dharma follower. Dari Hindu ya guys ini. The Apa question is, why pertanyaannya? do Muslim pilgrims practice Hindu rituals of shaving the heads, wearing long Indian white sari clothes, fasting upwas, circumambulating the idol's Kaaba 7 times, use the Hindu Lord Shiva crescent moon symbol, observe the moon as Hindus for the religious days, etc. These rituals were all alien to Arabs, Jews. So why do Muslims follow Hindu rituals? And this is a very important question. And the reply to this, Ini pertanyaan dari netizen ya guys, kepada Dr. Zakir Naik tentang konsep ketuhanan. Kenapa yang ditanyakan, kenapa Islam cara beribadah atau konsep ketuhanannya beberapa ada yang mirip seperti agama-agama lain ya guys, kayak agama Kristen, Yahudi, dan Hindu ya guys. Yuk langsung saja lihat jawaban dari Dr. Zakir Naik. Oke guys, langsung ya. brother from Nepal, Brother Vishal Mani Tiwari, is that Almighty God has sent only one religion to be followed. Jawabannya satu guys ya. Tuhan menurunkan satu agama. Oke guys, langsung ya. By all the human beings, and that Untuk religion seluruh is dunia. submitting your will to Almighty God. And Allah subhanahu wa ta'ala has sent, according to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124,000 messengers on the face of the earth. And there were several messages and revelations given and sent on the face of this earth. But by time, most of these messages and the revelations sent by Allah subhanahu wa ta'ala have been corrupted by the people due to passage of time. By name, four are mentioned in the Quran: the Torah, the Zabur, the Injil, and the last and final one, that is the Quran. There were many messengers sent, 124,000 messengers sent on the face of the earth by Allah subhanahu wa ta'ala to give the message of Almighty God to humankind. 25 are mentioned by name in the glorious Quran: Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. All these messengers, they came and they brought the basic same message of Tawheed, believing in one God and believing in the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the question is,
that why are there similarities between Hinduism, certain rituals? You'll be shocked to know there are similarities in Islam with all the major religions, whether it be Christianity, whether it be Judaism and other religions also. I've given a talk on the similarities between Islam and Hinduism. Banyak kesamaan I've dari not spoken agama-agama much lain. about the rituals, and most of the rituals that you mentioned, I agree, almost all of them, except for one, all of them are common in Islam. But in my talk of more than 1.5 or 2 hours, I spoke about the major pillars of Hinduism and Islam. And I spoke in the talk that both Hinduism and Islam, they believe in one God. They believe that God is only one without a second. Both these religions believe that idol worship is wrong. Hindu dan Islam itu Hinduism and Islam percaya both satu agree Tuhan. that the last and final messenger sent by Almighty God is Prophet Muhammad, peace be upon him. Both the religion believe that if you have to pray, you have to do the sujood, that is sajda, and so on and so forth. Both the religion believe that having alcohol is prohibited. Both the religion believe that gambling is prohibited. And so on and so forth. You can listen to my talk on similarities between Islam and Hinduism. What you mentioned were mainly rituals. And these rituals that you mentioned were like shaving the head, and I do agree with you. It's common in both. In pilgrimage of Hindus and Muslims, wearing long white sari clothes, talking about the ihram, fasting, circumambulating on the Kaaba, using Hindu Lord Shiva crescent symbol. This is not because crescent is not the symbol of Muslims, though they use it as culture. But I agree with you that most of the rituals are common. Why? Because Almighty God, He sent the same religion. The basics were same. Later on, people started adding other things of their own, and the scripture got corrupted, the religion got corrupted. Then Allah sent the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, and revealed the last and final message, that the glorious Quran. This Quran is not adulterated. It is in its pure form. Dan Nabi I Muhammad sebagai always give a penutup. formula when the non-Muslims come and speak to me. I said, let's come to a common formula. Let us agree, let us believe that one scripture at least is the word of God 100%. The Hindus will say, I believe the Vedas are the word of God. The Christians will say, I believe the Bible is the word of God. The Muslims will say, I believe the Quran is the word of God. Let us agree to follow what is common in the scriptures. Because all of us believe the scripture is the word of God. So if what is common in all the scriptures, all will agree. There will not be any conflict. So let us agree to at least follow the common points in these scriptures. What is different, we can discuss tomorrow. And when we discuss and do a research, a comparative study, we come to know that all the major religions in the scriptures, whether it be the Hindu scriptures, the Veda, whether it be the Bible, the Christian, whether it be of the Jews, whether it be of the Muslims, the Quran, all the scriptures say there is one God. All the scriptures say that worshipping anyone besides the true God is wrong. All the scriptures say idol worship is wrong. All the major scriptures say, and they mention the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, and they mention that he is the last and final messenger. All the scriptures say that you should do the sujood for praying. All the scriptures say that we should fast. All the scriptures say we should do charity. All the scriptures say that alcohol is prohibited. And so on and so forth. So let us agree to follow what is common. So if there are commonalities, it means that all of us agree. The same Creator Almighty God who has created all the human beings is the main source of the scriptures, but these scriptures have been changed due to passage of time, except the last and final message, the glorious Quran. All the messages brought by the messengers earlier were meant only for those people, except the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He brought the message for the whole of humanity. That is the reason my request to you is, Brother Bishal, Brother Tiwari, that do more research, hear my talk on similarities between Islam and Hinduism, and you'll come to know that even Hinduism says that you have to submit your will to Almighty God. Oke guys, itu jawaban dari Dr. Zakir Naik ya guys. Semoga teman-teman bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya guys. Dan pertanyaan pribadi juga. Dan terima kasih untuk kalian yang mengikuti sampai akhir video ya guys. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gitu aja video dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.